Nah, saya tutup juga dengan satu cerita, pemain musik boleh. Supaya saudara itu sudah ditebus dari lumpur dosa, diangkat dari lumpur dosa, terus Tuhan sucikan, bersihin lumpur-lumpur dosa itu, nggak bisa pakai air biasa, pakai darahnya. Saudara bayangkan, dia korbanin segala-galanya, yaitu nyawanya, pakai darahnya, untuk sucikan saudara. Dia dapat saudara, nggak mungkin saudara itu dibiarkan. Saudara pasti akan diperdulikan. Nah, bagaimana untuk membalas kasih Tuhan itu? Yang tadi saya udah kasih gambaran, saya kasih satu cerita. Ini juga saya pernah sampaikan di sini. Di satu perusahaan, ada dua orang sahabat. Saya sebut dia namanya Ali dan Badu. Mungkin saudara pernah dengar ya, tapi lupa kali. Di letret saya pernah nyampein ini. Mereka sahabat baik, kerja di dalam satu perusahaan dengan jabatan yang sama. Satu hari perusahaan itu ingin mempromosikan satu posisi yang sangat baik, tapi hanya bisa diisi oleh satu orang. Nah, kemungkinan itu adalah Ali dan Badu. Ali sangat ingin punya kedudukan posisi yang sedang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga dia menggunakan berbagai cara bagaimana supaya si Ali ini bisa naik ke posisi yang sedang ditawarkan oleh perusahaan. Kalau Badu ditunjuk, ya dia mau. Maksudnya kalau dia diangkat, ya secara resmi, baik-baik. Nggak ada seperti kayak si Ali. Oleh karena ambisinya untuk menduduki kedudukan itu, akhirnya si Ali melakukan sesuatu yang menyimpang dengan apa? Memfitnah si Badu. Memfitnah si Badu. Singkat cerita, akhirnya Badu jadi korban. Difitnah oleh si Ali. Akhirnya si Badu itu difitnah seolah-olah si Badu ini menggelapkan uang perusahaan, dan akhirnya si Badu itu diberhentikan dari perusahaan itu, ya. Akibat ulah daripada si Ali menyingkirkan si Badu. Akhirnya Badu dikeluarkan dan dia ditangkap polisi, dimasukkan ke penjara oleh karena perusahaan mengalami kerugian sekian. Jadi Badu dimasukin ke penjara. Kesempatan untuk meraih kedudukan yang itu hanya ada di si Ali dong, udah nggak ada saingan. Jadilah si Ali ini presiden direktur. Pasti fasilitasnya lebih kaya, mobil lebih bagus, rumah lebih besar. Singkat cerita, 5 bulan. Ya, 2-3 tahun setelah menikmati hasil seperti itu, akhirnya si Ali itu mengalami sakit. Nah, sakitnya ini aneh, ya. 1 miliar paling satu orang nih. Saudara tahu sakitnya apa? Nah, waktu dia sakit itu dia coba ke dokter lokal di Indonesia, tidak diketemukan obatnya, akhirnya dia pergi ke luar negeri. Dokter yang canggih. Nah, ketika dokter itu memeriksa penyakitnya, di mana si Ali ini mengalami penderitaan dan boleh dikata nyawanya ambil putus lah oleh karena penyakit ini. Nah, di luar negeri itu canggih. Dia bilang begini, dokter yang luar negeri, penyakit kamu ini memang langka, 1 miliar paling satu. Ini kamu kena sesuatu, entah virus apa, kamu hanya bisa disembuhkan dengan transfusi darah. Tapi darahnya juga aneh gitu ya. Kalau orang kan darahnya O, A, B gitu. Ini darahnya XYZ. Waduh. Itu juga mungkin 2 miliar paling satu orang ada. Waduh. Hampir putus asa nih. Tapi karena dia kepingin hidup, dia ngomong sama dokter, "Dok, tolong saya. Bagaimana saya mendapatkan transfusi darah yang aneh itu?" Nah, karena rumah sakitnya canggih ya, dia bisa mendetek nih. Nanti saya cari ya orangnya ya. Dicari-cari nih, ketemu satu orang yang punya darah XYZ. "Coba dong dok, siapa?" Nah, kebetulan nih orangnya ada di Indonesia nih, dibilang. "Namanya siapa?" "Namanya si Badu." Wah, dia teringat, itu kan teman dia yang dia pernah fitnah. Tapi karena kepingin hidup, dia memberanikan diri untuk mendatangi si Badu itu. Dicari-cari rumahnya, dia tahu kan rumah yang lama, ya rumah yang bagus itu, ternyata udah disita oleh perusahaan. Akhirnya tanya-tanya, dia tinggalnya di mana? Oh, dia tinggalnya di pinggir kali, sebuah gubuk kecil. Kenapa itu bisa terjadi? Karena fitnaan daripada si Ali. Tapi Ali bertekad, didatangilah ke gubuknya si Badu, di mana si Badu tinggal bersama istri dan anaknya.
Dia ngomong begini, Badu, saya minta maaf ya, sudah melakukan hal ya negatif, memfitnah kamu. Sebenarnya kamu itu terjadi peristiwa ini itu karena saya yang memfitnah, saya merancang. Saya minta maaf ya, minta maaf. Ya, dia ngomong begitu kan. Terus dia cerita nih masalahnya. Saya divonis dokter sakit dan ini nggak ada obatnya. Kalau nggak segera disembuhkan dalam hitungan beberapa bulan saya pasti akan meninggal dunia. Obatnya cuma satu. Kamu mau nggak transfusi darah kamu ke saya? Karena darahmu itu antik XYZ. Saya akan bayar berapapun yang kamu minta. Kedudukan yang dulu kita perebutkan, saya akan kembalikan kepadamu. Kamu seluruh harta saya akan serahkan kepada kamu. Asal kamu rela untuk mentransfusi darah kamu. Saudara tahu jawaban si Badu apa? Tidak. Waduh, hancurlah hatinya si Ali. Udah gak ada harapan hidup. Ya, akhirnya Ali dengan tertunduk kepalanya berjalan gontai keliling taman. Buat apa? Dia dapati kedudukan presiden, direktur, mobil yang bagus, rumah yang bagus, akhirnya harus ditinggalkan. Dengan kecewa, dengan sedih hati, dia keliling-keliling taman, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Waktu sampai di rumahnya, dia kaget. Kok ada si Badu di situ? Di depan rumahnya. Terus dikatakan, loh kok kamu ada di sini? Apa jawab Badu? Iya, saya akan mentransfusi darah saya supaya kamu selamat, supaya kamu sembuh. Si Ali seneng banget. Berapa yang saya harus bayar untuk semua itu? Badu bilang, nggak usah bayar sesen pun, semua gratis. Waduh, senang kan? Singkat cerita, si Ali jadi selamat, nggak jadi mati. Setahun kemudian, si Badu punya anak tuh. Pengen nih, mau nikah nih anak perempuannya. Tapi rumahnya kan kecil. Bagaimana bikin pesta nih? Si Badu inget sama si Ali. Tadi dibayar 1 sen juga nggak mau kan ya. Dia inget nih, Badu pergi nih ke rumah si Ali. Ali, boleh nggak saya pinjem garasi kamu? Untuk apa garasi? Anak saya mau menikah, mau mengadakan pesta. Kira jawabannya si Ali apa? Inilah kesempatan untuk bisa membalas budinya si Badu. Oh, jangan bilang garasi. Seluruh ruang rumah ini, sampai kamar tidur pribadi saya, boleh kamu pakai. Rumah ini saya serahkan semua kepadamu. Karena ingat apa? Kebaikannya. Begitu juga Tuhan. Dia mati di kayu salib, menumpahkan darahnya, yang saya ibaratkan tadi XYZ, demi untuk mendapatkan saudara, untuk menyelamatkan saudara. Satu hari Tuhan tanya, boleh nggak saya pakai ruang hatimu untuk melayani Tuhan gitu? Jawabannya apa? Siap Tuhan, saya akan bersedia melakukan apa yang Tuhan mau. Ini gambaran. Tapi banyak orang yang menyia-nyiakan itu kan. Saudara dari cerita ini nangkep sesuatu nggak? Sampai jam segini ya. Oke, saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia dari awal. Saudara mau kan? Supaya Tuhan lihat hati kita. Mungkin kita menganggap saya sudah melakukan perbuatan baik kok. Saya sudah melakukan ini dan itu. Tapi ada iman nggak? Mengapa engkau mau melakukan ini dan itu? Tanpa kita sadari, kita melakukan itu tanpa iman. Ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mencoba menghampiri Tuhan dengan perbuatan baik tidak mungkin bisa. Kebaikan, imanlah memampukan engkau bisa melihat kemurahan Tuhan sekecil apapun juga. Makanya harus punya iman sampai akhirnya kau dapat lihat Tuhan setia. Tak boleh
habis-habisnya kasih setiamu. Ku berjuang dengan kekuatan Roh Tuhan. Itulah yang memampukan aku tetap bisa setia. Aku lihat haleluya. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup dalam persungutan, tidak mampu melihat kebaikan, kemurahan Tuhan. Bisa berjuang sampai akhirnya karena Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiranku. Haleluya. Katakan lagu perbaikan